Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi dengan kita di channel Sahabat Nur Alif. Gimana kabarnya sahabat NA dimanapun berada? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di pertemuan kita malam Jumat kali ini ya, kita mau mengulas, kita mau coba ngobrol santai ya, mencari tahu ciri-ciri di dalam diri manusia yang bagaimana di dalam diri manusia tuh ada sesosok gaib yang tidak benar. Jadi kita tuh pengen tahu ciri-cirinya tuh sebenarnya seperti apa dan kondisi badan tuh seperti apa ya. Nah, kita langsung saja tanya ke pakarnya, bisa dibilang ya. Gimana Bang? Kalau menurut Bang WS nih, untuk ciri-cirinya tuh manusia tuh gimana Bang? Di dalam diri kita tuh ada sesosok gaib yang tidak diinginkan selain ruh ya. Kalau ruh kan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Itu kan gaib yang ibarat kata emang langsung dari Allah. Nah, kalau untuk gaib yang tidak kita inginkan, itu ciri-cirinya seperti apa sih Bang? Ya. Jadi sebelum kita bahas itu ya, bahas masalah apa sih yang dirasakan manusia itu dalam dirinya itu ada sosok makhluk astral gaib yang apa bukan utusan dari Allah. Nah, sini memang banyak mungkin perdebatan ataupun perbedaan ya. Jadi banyak orang istilahnya membenarkan diri sendiri, satu merasa ini kodam gue loh. Oh gitu. Mungkin dari keturunan gue istilahnya. Banyak orang membenarkan diri seperti itu. Ini dari kakek nenek gue loh. Dan menurut gue itu baik dan tidak menyakiti. Inilah yang mau kita coba ciri-ciri seperti apa yang dalam hal ini semua makhluk astral yang selain ruh ya, Iya. ruh yang bisa masuk ke dalam manusia. Di situ banyak perbedaan, bahkan perbedaannya pun tipis. Kalau saya bilang seperti itu. Ciri umumnya seperti ini. Ciri umumnya yang biasa dirasakan oleh manusia, orang ya. Yang pertama biasanya pundak di belakang setelah bangun pagi, setelah bangun tidur ya. Setelah bangun tidur itu merasa berat. Biasanya merasa berat. Itu yang ciri-ciri umum. Oh, jadi ciri-ciri umum itu ketika kita bangun pagi itu pundak tuh terasa berat. Betul. Itu ketika bangun pagi doang atau ibarat kata setiap pas kita aktivitas entah itu pagi, siang, malam atau sore? Nah, kalau untuk umumnya umumnya sih seperti itu. Setelah bangun pagi-pagi kok merasa berat, merasa badan nggak enak ya kan. Tapi setelah beraktivitas kembali ya mungkin merasa enak atau mungkin biasa ya, iya karena mungkin udah gerak kali gitu. Kenapa saya bilang itu ciri-ciri umum itu saat bangun tidur pundak rasa berat. Ciri yang kedua secara umum itu rasa sesak di dada ya kan. Pada saat ketemu ataupun mendengar alim ulama berceramah.
memberikan suatu nasihat-nasihat Tausiah gitu ya. yang sifatnya tausiah ataupun mungkin bacaan-bacaan Quran, biasanya itu merasa sesek dada. Itu menunjukkan bahwa di dalam badan kita ada sesuatu yang tidak mau menerima masukan-masukan kebaikan. Iya. Itu ciri umum yang kedua. Nah, ciri umum yang ketiga itu dia sakit, ya kan, dalam kondisi lemah, entah itu sakitnya secara umum, ya kan, entah itu panas, entah itu greges, kedinginan, tetapi dalam waktu yang secara kontinu. Artinya dalam waktu kontinu ini, misalkan setiap habis maghrib atau menjelang maghrib atau mungkin tengah malam, itu setiap hari seperti itu. Tapi begitu di jam-jam tertentu itu tidak apa-apa, nggak sakit. Itu setiap hari, mungkin habis maghrib kok badan lemes, greges, atau mungkin setiap malam jam 12 malam badan itu rasa ketakutan. Itu salah satu ciri-ciri umumnya. Nah, yang paling fatal, ya, ciri-ciri yang paling fatal kalau sudah sakit secara kontinu, ya kan, tetapi yang paling kerasa dirasakan oleh manusia itu pada saat perut itu sudah merasa kesakitan. Ini perlu hati-hati ini. Iya. Kalau udah menyerang ke perut, sakitnya itu di jam-jam tertentu, ya kan, misalkan tadi setiap malam perut merasa sakit, iya, ya kan, besoknya setiap malam mulai kumat lagi, besok lagi kumat lagi. Nggak? Kalau sudah keserang di perut, itu perlu segera dilakukan secara non medis ya. Oh, jadi kalau untuk di perut itu apa, kita misalnya sakit perut di hari pertama nih ya kan, di hari pertama kita sakit perut, oke, kita cuman minum obat biasa ya kan dari apotek, nggak ada perubahan nih, kita coba besok pergi ke dokter. Nah, untuk ke dokter, kita udah pergi ke dokter, disaranin minum obat ini kasih resep, itu nggak ada perubahan juga. Nah, apakah setelah kita dari dokter nggak ada perubahan itu apakah ciri-ciri kalau kita terkena serangan dari makhluk gaib itu? Ya, kalau saya bilang sih seperti itu. Karena kalau sudah secara medis nggak nemu gitu, sudah dilakukan, ya kan, dan tidak ada perubahan, tetapi sakitnya itu sama dengan yang sebelumnya. Iya. Artinya yang saya bilang itu terus menerus ya. Iya. Di jam-jam tertentu ya, di waktu-waktu yang selalu itu terus terjadinya. Itu sudah boleh katakan itu udah ada sesuatu makhluk astral yang sudah menyerang ke badan kita. Oke. Sudah menggerogoti istilahnya gitu. Nah, kalau untuk namanya manusia kan ada yang perasa, ada yang enggak gitu ya. Nah, kalau untuk yang perasa mungkin mereka bisa ya, maksudnya oh ini badan nih ngerasa berat nih gitu kan. Tapi kalau untuk orang yang nggak perasa tuh bagaimana tuh? Untuk cara mengetahuinya tuh? Ya, ini kan dengan seperti ini kita sampaikan di media, ya kan, di channel kita ya kan, di channel kita, bagi teman-teman yang mungkin saat ini belum bisa merasakan sesuatu, ini apa sih, medis atau non medis ya kan? Iya. Nah, ini kan gambaran umum bagaimana orang yang di dalam badannya itu ada sosok makhluk astral yang boleh dikatakan siap menyakiti diri kita ya kan. Iya. Nah, makanya kita sampaikan. Nah, mungkin mudah-mudahan setelah ini teman-teman sahabat NA bisa lebih tahu oh ternyata seperti ini. Nah, jadi
ini mudah-mudahan sebagai jadi pembelajaran buat semuanya ya. Iya. Bagi yang belum bisa merasakan sesuatu apa yang ada di dalam badan kita, badan orang ya kan. Nggak tahu nih Bang Cepot mungkin punya Satu gambaran lain gitu ya. gambaran lain atau mungkin asumsi bukan asumsi pendapat lain tentang orang yang dalam badan manusia ada sosok astral yang mungkin bisa menyakiti orang. Apa seperti itu? Apa mungkin ada hal yang lain itu? Ya, untuk tadi yang disampaikan Bang Wasim ini memang benar ya, apa adanya seperti itu ya. Nah, terus tadi saya mau menyikapi pertanyaan tadi ya Bang Mamik ya, mengenai orang yang bukan perasa atau Iya, yang sebenarnya mereka ataupun orang yang itu bukannya dia tidak merasa atau bukan tidak memiliki rasa ya, peka lah gitu ya Pak. Tapi identik dengan cuek atau gitu. bodoh ya kan. Karena apa? Karena ketidaktahuan, ketidakmengertian tadi yang iya, saya bilang. ibarat kata awam gitu Awam ya. itu kan. Mungkin dianggap biasa lah gitu kan. Ini memang, tapi secara tidak langsung itu sebenarnya salah satu bahwa badan kita ya, terhadap badan kita dari makhluk-makhluk astral seperti itu. Nah, kemudian yang saya penambahan lagi yang selanjutnya yang selain tadi disebutkan oleh Bang Waslim, itu ada salah satu dan ini bisa kita ciriin. Biasanya kalau kita lelaki ini di luar ilmu biologis ya, biasanya kalau balik ya paling sekali 2 kali ya. Tapi kalau kita lelaki yang bujang misalkan, dia sering melakukan hubungan badan, mimpi selalu berhubungan badan. Oh gitu, jadi Tuh. bermimpi gitu ya. Itu selalu Mimpi. bermimpi seperti itu, entah seminggu 2 kali, entah seminggu sekali gitu kan. Nah, Iya. itu ada sosok makhluk astral yang mungkin dia untuk jenis kelaminnya wanita ya kalau Iya. untuk lelaki, dan yang pria yang untuk si wanita gitu kan. Itu biasanya dia si makhluk astral ini menyukai Oh si gitu. manusia tersebut gitu kan. Entah dia menyerupai pacarnya, entah dia menyerupai orang yang dia sayangin gitu kan. Oke. Nah, yang lebih fatal lagi seorang atau orang yang udah berumah tangga tapi dia masih sering bermimpi seperti itu, sering bermimpi berhubungan badan. Nah, itu yang lebih fatal gitu. Ya, jadi sebenarnya sih bukan yang tadi saya katakan ya, bukan hanya kepada laki-laki ya, kepada perempuan pun sama gitu. Cuman jenis dari makhluk astral yang berbedanya. Kalau kita sebagai lelaki, si makhluk astral ini biasanya dia bentuknya manusia, berbentuk manusia perempuan. Tapi kalau ke yang wanita itu jenis kelamin yang laki-laki. Nah, itu yang paling fatal ya itu. Yang kebanyakan kalau yang masih sendirian malah menyukai ya. Nah, itu gue yang menyukai seperti Apa namanya? Ngerasa enak. enak kan, cuma mimpi gitu kan. Mimpi seperti Berarti itu. kalau Puasa. buat kaum muda ibarat kata yang wah gue demen nih sama dia nih ya kan, Nah, mungkin secara nyata, kehidupan nyata kan nggak bisa ya. nggak bisa. Ya mungkin ada sosok gaib yang suka gitu kan ke ini kan, wah gue coba masuk gitu kan ke dalam mimpinya, menjadi sosok yang dia sukain di dunia nyata gitu kan. Iya, itu bisa seperti itu. Entah mungkin dengan menyerupai wanita atau yang lain ya. Iya. Ya, intinya cuman emang kebanyakan seperti itu. Kalau di dunia nyatanya dia pasti menyerupai sesosok orang yang dia sukai, yang dia sayangi gitu. Dan sama wanita pun seperti itu. Jadi si sosok makhluk astral yang jenis kelaminnya laki-laki ini pasti dia menyerupai orang. Itulah yang fatalnya itu yang udah berumah tangga. Oh gitu. Nah, ngapain mimpi kita kan, logika aja ngapain Iya. gitu, sering mimpi begitu, sedangkan kan kita bisa melakukan langsung kalau Iya. kita berumah tangga mah gitu kan. Dan tanpa harus mimpi gitu kan, ini kan mimpi gitu. Iya. Gitu. Penambahannya seperti itu. Salah satu ciri-cirinya itu ya. Salah satu ciri-ciri. Kalau di badan manusia itu memang ada Ada. sesuatu yang nggak benar ya. Nah, yang enggak benar. Jadi seperti itu Bang Ami. Tapi memang sebenarnya sih banyak istilahnya. Cuman sebagian besar ataupun ciri-ciri umum itu memang seperti itu. Nah
Nih kalau bicara soal ciri-ciri yang terakhir nih ya, yang soal mimpi tuh. Nah ini kalau untuk buat kaum muda bisa jadi pada demen juga sih. Ya memang pasti. Kenapa saya bilang bisa demen ya? Jadi ibu kata kan kalau di dunia nyata mungkin dia susah gitu ya buat mendapatkan gitu. Iya jatuhnya karena Jatuhnya zina lah ya. kalau ibu kata kalau keilmuan secara logika apa ya? Secara ibu kata secara halusinasi lah ibu kata. Tapi lewat mimpi gitu kan. Kapan lagi gitu kan? Iya, tapi itu akan ada efek Nah, sampingnya. kalau untuk bicara efeknya itu apa tuh? Jadi biasanya kalau orang yang emang udah menyukai seperti itu, misalkan kita lelaki nih, Iya. kita dicintai sosok makhluk astral bentuk manusia, wanita, itu biasanya akan sulit untuk mendapatkan jodoh. Oh, Itu kalau untuk buat yang belum menikah. belum menikah, sama walaupun wanita juga ketika dicintai oleh sosok manusia makhluk astral ya, sama seperti itu sama aja. Kenapa kok bisa susah mendapatkan jodoh? Kan namanya jodoh kan udah diatur sama yang kuasa. Iya itu dia, iya makanya kan gini. Contohnya seperti Contohnya gimana? gini kan, emang udah diatur. Jodoh itu emang udah ada yang atur, tetapi dari sisi makhluk astral ini kan dia makhluk yang emang tidak nampak. Iya. Walaupun emang udah ada, tapi kan dia selalu mengganggu. Misalkan contoh ya, Bang Mamik suka sama cewek nih, ya kan? Nah si cewek ini ada yang ngeledekin nih, cowok lain. Iya. Bang Mamik marah nggak? Oke, marah. Nah, itulah yang dilakukan oleh si makhluk astral itu. Dia Oh. pasti akan merasa marah atau merasa cemburu. Oh gitu. Nah, Akhirnya dilakukanlah penghalangan sesuatu yang memang supaya dia tidak terjadi. Walaupun ada terjadi misalkan hubungan misalkan pacaran ya, si manusia dengan manusia ini misalkan. iya. Tapi tetap nanti akan dia selalu mengganggu. Entah itu Contohnya mengganggu tuh bagaimana? ya tentunya gitu, pasti ada aja kalau di yang udah rumah tangga itu pasti akan ada selalu pertengkaran. Oke. Karena selalu ibaratnya diciptakanlah suatu Masalah yang Ibu kata, hanya sepele tapi masalah bisa- sepele tapi bisa gede gitu. bagi yang masih bujang atau yang masih sendiri itu biasanya ya sih sebenarnya hampir sama, pasti selalu pertengkaran kan, Iya. yang berakhir dengan putus Oke. gitu kan atau pisah gitu. Oh gitu. Jadi Seperti itu efek sampingnya. berarti untuk Itu yang lebih fatal. efek sampingnya sebenarnya yang paling fatal gitu ya. Jadi kalau untuk yang belum menikah susah untuk mendapatkan jodoh karena ketika kita seorang laki-laki suka sama seorang perempuan, nah ketika kita sudah bermimpi begituan, bermimpi hal yang dilarang, ya kan, kita sudah melakukan, nah si gaib ini benar-benar udah nyaman banget Udah nih nyaman. sama manusia ini. Ya, dan Dia juga ibu kata ada rasa cemburu ya. iya sama yang tadi disampaikan Bang Mamik mengenai apa namanya ketika kita remaja ya misalnya contohnya udah merasa nyaman dengan mimpi seperti itu, ya udah pasti ya ibaratnya kalau kata manusia ketemu dengan manusia ya sama-sama Iya. suka gitu kan. Mm-mm. Walaupun si manusia itu sendiri tidak menyadari bahwa Iya. itu sesungguhnya adalah sosok makhluk astral yang emang menyukai dirinya. Walaupun emang mungkin di dalam mimpi itu si makhluk astral ini menyerupai orang yang dia cintai di dunia ya kan, di alam nyata gitu kan. Tapi tetap aja sebenarnya mereka lah itu makhluk-makhluk astral itu. Oke, buat sahabat NA ya, dicatat buat ciri-cirinya ya. Khususnya buat anak-anak muda nih yang belum pada menikah ya kan, yang belum pada menikah, hati-hati aja nih. Kita cuman ngingetin doang ya kan. Takutnya ya kan, yang ibu kata belum berkeluarga ya kan. Mimpi ya oke, mungkin enak dalam mimpi, cuman di dalam kehidupan nyata ya kan, belum tentu efek sampingnya itu fatal coba ya kan. Ya, juga diingatkan juga yang sudah keluarga ini lebih fatal. Nah,
Tuh Jangan buat sampai- yang keluarga juga tuh. Jangan sampai sudah sekian tahun berumah tangga hanya karena sering cekcok, kita nggak tahu Iya. sebenarnya apa masalahnya, sampai mungkin maaf apa aja sampai perceraian itu ada. Nah, itu kalau saran kami segera dilakukan cross check diri. Nah, ngobrol-ngobrol ngomong-ngomong soal cross check diri nih ya Bang, ya kan? Yang Kalau- pertama, jangan masalah cross check diri, kita belum menyampaikan hal-hal lain nih. Nah, tadi kan udah sampaikan efek-efek dari tadi Iya. ciri-ciri apa namanya, ciri-ciri yang sering di mimpi, ini di bahasa segala macam ya kan. Nah, ini efek yang lain kayak tadi badan berat ya kan. Nah, hati-hati sini, jangan sampai kebablasan. Artinya efeknya itu bisa kita itu bisa malas dengan sholat, malas beribadah, bahkan sampai meninggalkan Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya kan. Oke. Nah, ini nih paling hati-hati. Ya itu pasti Efek Bang. yang paling berat itu seperti itu. Efek yang paling berat males. Kita itu malas, melakukan apapun malas. Bahkan mungkin sampai pekerjaan yang kita Iya. kerja ataupun kita lagi usaha pasti malas. Gitu. Jadi Ini hati-hati. itu efek buat untuk yang memang yang berefek kepada badan ya. Oke. Dan tadi penambahan yang tadi itu mengenai kita sering mimpi, itu jangan salah, kita pernah ya menemukan atau punya Naomi. pasien ya, itu dia dengan makhluk astral itu udah mempunyai anak, hanya berhubungan lewat mimpi. Iya. Nah itu hal yang nyata, pengakuan dari si makhluk astral ini dengan kita dikomunikasikan gitu kan. Dan ini bukan hanya sekedar cerita lelucon. Iya. Emang ini cerita yang memang benar terjadi pada diri seorang remaja lelaki yang emang dia sering melakukan atau sering dia mimpi basah atau berhubungan badan dengan seorang wanita. Itu bahkan si makhluk astralnya sendiri itu bisa hamil. Nah kalau untuk bentuk anaknya gimana itu? Nah itu ya wallahu alam bisawab. Tapi Maksudnya secara gaib apa gimana? kalau yang masih kita temukan pasien kemarin itu masih berbentuk gaib, belum Gitu. berbentuk kalau Berwujud itu belum berwujud ya, gitu ya. belum. Nah itu ada lagi nanti cerita lain kalau bisa, kenapa bisa berwujud ya Bang ya, ada ya. Tapi kali ini kita menyampaikan hal yang emang sifatnya misteri yang ada emang di badan diri kita, dan tadi efeknya, kemudian rasa di badan kita bagaimana. Nah, itu pengakuan dari si gaib wanita tersebut, dia sudah mempunyai anak, bahkan ada yang sampai mempunyai 2 anak, sehingga dia tidak bisa melepaskan si manusia tersebut. Itu saking udah nyamannya kali ya. Udah nyaman, bukan lebih nyaman lagi, anggap aja udah rumah tangga, udah punya anak Iya. 2 ya kan. Ya, jadi dari kisah pasien kita itu Bang Mamit ya, kita bisa dapat pelajaran bahwa emang ada kejadian hal seperti itu. Ya mungkin secara manusianya, secara nyatanya nggak mungkin. Iya, jadi kata percaya dan nggak percaya ya, balik ke diri masing-masing. Tapi sebenarnya emang ada gitu kan, karena kan di Al-Quran juga sudah disebutkan. Nah, dan emang itu nyata gitu. Iya. Kita mendapatkan ya mungkin bukan 1-2 orang ya yang Iya. bahkan dulu waktu saya belum lama masuk ke Nur Alif ini, sempat saya menemukan itu teman saya sendiri. Iya. Itu dia bahkan anaknya itu udah gede, dan dia alhamdulillah setelah itu emang efeknya itu tadi yang saya sampaikan, susah nyari jodoh, susah dapat, walaupun dia dapat pacaran dengan si A si B dan seperti itu, selalu putus, selalu nggak sampai ke jenjang pernikahan gitu. Dan alhamdulillah setelah di cross check dengan perjanjian yang kita lakukan terhadap makhluk astral, alhamdulillah dia mau melepaskan
dan akhirnya selang sebulan dia bisa menikah dengan Alhamdulillah. pasangannya yang memang udah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi memang apa ya, efek itu memang orang yang sudah dimasukin makhluk astral yang tidak baik, istilahnya yang bisa menyakiti diri kita, diri manusia, itu perlu apa ya, mawas diri. Artinya jangan sampai yang masuk ke dalam badan kita itu sesuatu jin ataupun iblis yang benar-benar fatal. Mungkin kita dan sahabat Ena mungkin pernah nonton video kita sebelumnya. Di situ ada namanya Banaspati ya. Nah, bisa dilihat channel kita, Sang Banaspati. Dia itu jin yang benar-benar masuknya itu secara halus, tapi merusak jiwa manusia. Artinya jin ini selain menyakiti badan manusianya, tapi bisa membunuhnya dengan cara menguasai jiwa manusianya dengan cara bisikan, dengan cara memberikan suatu ketakutan ke manusia, bisikan yang boleh dikatakan sampai manusia itu lupa diri, lupa dengan keluarganya, lupa dengan teman-temannya. Itu kalau sudah masuk ke jiwanya manusia, si jin Banaspati itu manusia bisa terlena, bahkan mungkin di sini bisikan, di depan itu mungkin jurang, udah nyemplung aja, contoh ya, coba nyemplung aja, nanti masuk surga loh, mau nggak mau nyemplung. Karena udah dikendalikan oleh jin Banaspati itu. Ini bisa ditonton video kami di pengakuan si Banaspati ya. Ada lagi beberapa video kita yang sudah kita upload ya. Mungkin bisa ditonton. Sudah di publik. Apalagi nanti kalau sudah ketemu namanya Musibian ya. Nah, kalau untuk Musibian itu jin yang gimana sih, Bang? Nah, itu salah satu efek-efek. Memang ini hal-hal yang sesuatu yang di luar nalar manusia ya. Tahu-tahu Musibian ada gitu. Contoh misalkan ya, mungkin bisa ditonton nih pengakuannya Musibian yang nomor pada saat menjelang maghrib ya kan. Apalagi kalau di dalam rumah itu pintunya dibuka ya kan, terus mungkin maghrib nyemur pakaian, diangkat, ngangkat jemuran ya, terus si orangnya, si perempuan itu mungkin lagi hamil ya kan, itu bisa masuk ke badan manusianya, bahkan mungkin sampai mengambil si jabang bayinya, gitu, di janin manusianya. Nah, ini repot. Jadi Musibian itu segitu bahayanya ya? Segitu bahayanya. Itu dia itu sebenarnya jin khusus buat mengganggu manusia yang udah berumah tangga atau umum? Bahkan mengganggu anak-anak. Kalau pengakuan di podcast sebelumnya dengan jin Musibian ini, dia itu mengganggu anak-anak kecil juga di bawah umur 5 tahun. Mengambil, bukan mengganggu tapi kadang mengambil juga. Ya, jadi ya itulah tadi yang disampaikan Bang Asli mengenai Musibian yang emang identik dengan, kalau Musibian ini kan emang jin khusus. Iya. Ini jin khusus kan tadi yang disampaikan Bang Asli mengenai jin khusus yang emang khusus untuk merusak pada umumnya adalah janin. Jadi sahabat NA ya, atau
siapapun yang emang kondisinya sehat, nggak bermasalah bagi yang udah rumah tangga, baik dari istrinya ataupun si suaminya, tapi belum mempunyai keturunan, ya coba berkonsultasi secara medis dan non medisnya. Kalau emang pun di medisnya sehat, nggak bermasalah di antara si suami atau si istri itu, berarti kan ada gangguan seperti itu. Tapi ada juga di antara dua ini tidak terjadi, biasanya apa, jatuh omongan. Kadang gitulah manusia, kadang kan ada pepatah lidahmu lebih tajam dari pedang, kadang kenapa yang tadi saya katakan mengenai hal-hal kepada diri kita, kan ini menguak dari diri kita ya Bang ya, misteri yang ada diri kita jatuh omongan pun bisa jadi begitu Bang. Misalkan gua nggak mau punya anak dulu sampai gua sukses misalkan. Oh gitu. Ya itulah, omongan adalah doa. Iya, Gitu iya. kan, akhirnya ya mau bagaimana juga nggak Bang, Karena emang doa dari diri sendiri ya. diri sendiri kan biasanya begitu kan. Ada yang nggak mau punya anak dulu sebelum dia mungkin sukses, atau dia ketakutan gimana. Ya sebenarnya secara kita manusia, kita punya Allah gitu ya, kenapa nggak kita serahin sama Allah kan gitu. Iya. Ya Bang ya, ibaratnya ya kita mau sukses mau enggak kan juga karena Allah gitu. Kita ya siapa tahu ketika punya anak kita lebih sukses kan gitu ya Bang ya. Itu seperti itu, nambahan aja tuh itu. Nah ini untuk tahap yang terakhir Bang. Karena untuk ciri-cirinya tadi udah ya, ciri-ciri dan efek. Nah kalau buat ibarat kata ketika kita sudah merasa ciri-ciri itu ada nih dalam diri kita, buat cara ngilanginnya gimana? Solusinya? Ya Jadi buat sahabat NA di rumah ibarat kata yang tanpa ada bimbingan atau apa, siapa tahu ini ngerasa mungkin ada nih ciri-ciri yang sahabat Nur Alif sebutin nih. Untuk solusinya gimana ya kan? Siapa tahu kan? ya, kalau dari saya sih intinya kita cross check diri kita, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi ibadahnya, dari segi doa kita, meminta kepada Allah, meminta pertolongannya supaya kita tidak terganggu oleh hal-hal seperti itu, dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya. Dan usaha berikutnya adalah usaha berdoa gitu. Kemudian ya untuk mungkin kita juga yang tadi mungkin di awal dibicarakan, kadang ada yang percaya atau enggak gitu kan, bisa usaha dengan berobat secara medis gitu kan. Itu sih, itu aja sih sebenarnya. Ya intinya yang paling utama adalah selalu kita berdoa untuk supaya selalu dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Atau dengan cara lain itu ibaratnya ikhtiar ya. Ikhtiar. Nah untuk ikhtiarnya itu seperti apa gitu? Itu kalau untuk dari misalkan di medis nggak ada nih. Iya, untuk di medis nggak ada. Oke, normal. Masih seperti badan seperti itu aja gitu kan. Ya itu secara Islaminya adalah dengan cara ruqyah. Oke, dengan cara ruqyah. Dengan cara ruqyah. Jadi kalau untuk ruqyah, kalau misalnya kita nggak bisa sendiri, berarti kita kan coba datang ke ikhtiarnya ke ibu kata kan yang udah ahlinya, yang udah ahlinya atau majelis, iya kan. Nah kalau misalnya untuk sahabat NA di rumah lagi sendiri ya kan, coba gue pengen ikhtiar sendiri bisa nggak sih gitu kan. Kalau untuk ikhtiar sendiri bisa nggak sih gitu? Insya Allah bisa. Nah untuk misalnya bisa itu dengan cara seperti apa tuh Bang? Jadi penanganan hal-hal makhluk astral yang ada dalam badan diri kita. Iya. Ya yang tadi dibilang ruqyah ya. Jadi ada hal ruqyah untuk cara ruqyah sendiri ya. Iya. Jadi untuk ruqyah sendiri ini yang paling gampang itu siap sholat malam, ya kan? Siap sholat malam. Oke, siap sholat malam pertama. Sholat malam. Setelah itu minta sama Allah dan berzikir. Oke, berarti sholat malam, terus berzikir. Minta sama Allah.
Minta sama Allah. Keluarin semua yang ada di badan kita yang tidak benar, ya kan? Terus berzikir, pasrah sama Allah. Kalau sudah pasrah sama Allah, insya Allah Allah ngasih pertolongan. Itu secara mandiri ya. Mandiri. Ruqyah mandiri. Secara ibarat kata simpelnya gitu ya. Bahkan ada yang lebih, ini sih pengalaman aja ya. Iya. Pada saat mungkin ini hal-hal yang kecil ya, karena kan ada beberapa tadi ciri-ciri dan efek yang kecil dan yang besar ya. Kalau efeknya cuma berat, efeknya cuma pusing ya kan, cukup baca Al-Fatihah, minta sama Allah, terus mungkin bisa dengan ngaji Yasin ataupun dengan ngaji Quran untuk menenangkan diri. Ada yang seperti itu. Oke. Ada. Bahkan beberapa teman di kerjaan juga ada seperti itu. Dia sakit kepala secara kontinu ya kan, setiap hari, tapi dia menyadar diri. Ini namanya ruqyah itu kan hijrah, ya kan? Iya. Ruqyah itu hijrah dari saya sedang lupa, ya kan? Jadi teringat, gua harus hijrah, harus lebih Mendekatkan diri ya. lebih mendekatkan diri, seperti itu. Ngajinya coba dijalanin lagi. Jadi dengan ruqyah sendiri itu berarti kita kembali ingat sama Allahnya kan begitu. Oke. Cukup kali ya buat ini. Saya kira sih cukup. Ini juga untuk pengetahuan ataupun untuk diri kita sendiri juga. Semuanya adalah kehendak Allah ya. Semuanya adalah kehendak Allah. Kalau kita ingin lebih baik, ingin mengprojek diri lebih baik, tanpa pertolongan Allah pun kita tidak akan bisa apa-apa. Nah, kalau misalnya untuk penanganan secara ruqyah mandiri nggak bisa ya kan? Bisa nggak sih kalau sahabat NA ini datang gitu apa gimana gitu? Siap nggak kalau misalnya membantu gitu? Jadi yang tadi sudah saya sampaikan tuh ya. Iya. Ruqyah itu bisa ruqyah mandiri dan juga bisa dilakukan ruqyah secara berjamaah. Artinya bisa meminta pertolongan ke orang yang mungkin ahli dalam ruqyah, bisa ke ustadz ataupun ke kiai ataupun mungkin teman-teman kita yang bisa melakukan seperti ruqyah itu ya. Nah, bagi kita sahabat Nur Alif, kita Nur Alif karena kita kan dari majelis Nur Alif ya. Iya. Pengalaman yang sudah kita lakukan memang termasuk ruqyah orang ya. Artinya ruqyah orang ini kan bermacam-macam ya. Ada yang dengan kondisi orang yang terkena santet, dengan kondisi orang yang sakitnya itu sudah menaun ya kan, sudah bertahun-tahun belum sembuh-sembuh. Ya insya Allah kita dari Nur Alif ya kan, siap bantu, siap datang, siap menerima jika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Insya Allah kita bersedia. Ya, kita bersedia secara non medis ya. kan? Oke, buat sahabat NA ya, insya Allah kita sahabat Nur Alif siap jadi perantara ya, perantara Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebenarnya kesembuhan kan milik Allah, dan untuk ruqyah itu kan sebenarnya berhasil dan tidak berhasilnya itu kan karena kehendak Allah dan kemauan dari diri kita ya masing-masing. Karena ruqyah itu kan seperti yang disampaikan, hijrah ke yang lebih baik. Jadi emang tergantung diri kita. Jadi kita sahabat NA insya Allah siap untuk jadi perantara
jika sahabat NA dimanapun berada, khususnya di area Jakarta ya, insya Allah kita bakal datang kalau ada saudara yang membutuhkan bantuan, ataupun di lingkup Bekasi atau Cikarang atau di mana yang kita masih bisa menjangkau lah ya. Oke. Insya Allah bisa kita. Terima kasih buat sahabat NA yang sudah menonton video-video kami, sudah memberikan saran, masukan, dan selalu support kita selalu. Terima kasih ya. Oke, mungkin untuk malam ini kita udah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.